Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Gaisani dari kelas 3F dengan NIM akhir 287. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, Seni Sastra. Seni sastra adalah seni yang merupakan sebuah bentuk tulisan atau cerita dengan nilai-nilai artistik dan budaya yang mewakili keindahan bahasa dan bahasa sesuai dengan makna tertentu. 20 istilahnya yaitu 1. Tema, yang merupakan pokok persoalan yang ada di dalam cerita. Yang kedua ada amanat, yang merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca. Yang ketiga ada karakter atau perwatakan, yang merupakan tokoh dalam cerita. Yang keempat ada konflik, yang merupakan permasalahan yang dialami oleh karakter di dalam cerita. Yang kelima ada latar, yang merupakan keterangan suatu tempat, waktu, dan suasana. Yang keenam ada plot atau alur, yang merupakan jalan cerita di dalam karya dari awal sampai akhir. Yang ketujuh ada simbol, yang merupakan penggunaan karya sastra sebagai wakil suatu hal yang sifatnya abstrak. Yang kedelapan ada sudut pandang, yang merupakan perwujudan karakter tokoh oleh penulis dalam cerita. Yang kesembilan argumen, yang merupakan alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak pendapat, pendirian, atau gagasan. Yang ke-10 ada riwayat atau biografi, yang merupakan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Yang ke-11 ada diskriminatif, yang merupakan pembedaan terhadap sesama warga negara. Yang ke-12 ada diskusi, yang merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang ke-13 ada edukatif, yang bersifat mendidik. Yang ke-14 ada ekspresi, yang merupakan pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Yang ke-15 ada fakta, yang merupakan hal yang kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Yang ke-16 ada generasi, yang merupakan hal pembentukan gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian. Yang ke-17 ada identitas atau ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Yang ke-18 ada implementasi, yang merupakan pelaksanaan atau penerapan. Yang ke-19 ada informasi atau pemberitahuan kabar. Dan yang terakhir ada intonasi, yang merupakan ketepatan tinggi rendahnya nada. 5. Seni sastra dan kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama ada argumen atau alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat dan menolak pendapat, pendirian, atau gagasan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu siswa dapat membuat ungkapan dari teks cerita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua ada diskusi atau pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Kaitannya dengan pendidikan yaitu siswa dapat berdiskusi secara berkelompok dengan teman maupun guru di saat diberitahu ataupun diberi tugas, dan di saat diberikan permasalahan di dalam pelajaran. Yang ketiga ada ekspresi, yang merupakan pengungkapan atau progres menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Kaitannya dengan pendidikan, di saat membaca puisi, ekspresi wajah sangatlah penting digunakan. Ini bisa dikaitkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat ada tema, yang merupakan pokok persoalan yang ada di dalam cerita. Kaitannya dengan pendidikan yaitu bisa dilihat dari buku tematik, yang dimana setiap kelas dan di setiap subtema menggunakan pokok persoalan atau tema. Dan yang terakhir ada edukatif, yang merupakan bersifat mendidik. Kaitannya dengan pendidikan yaitu dilihat dari peran pendidik atau guru yang dapat mendidik siswa-siswanya agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.